Kabar Timnas Indonesia, target realistis Sintayong di FIFA Matchday kalahkan Timnas Palestina. Tak mau disaingi Indonesia, Vietnam siapkan 20 pemain keturunan calon naturalisasi. Poin penting jika Timnas Indonesia berhasil kalahkan Timnas Palestina. Target realistis Sintayong di FIFA Matchday kalahkan Timnas Palestina. Sebelumnya, dua agenda FIFA Matchday yang dijalani Timnas Indonesia diperlakukan berbeda oleh pelatih Sintayong dan juga anak-anak asuhnya. Kemenangan jadi target saat bertemu Timnas Palestina. Sementara pengalaman bertanding melawan tim kelas dunia harus dimanfaatkan pasukan Garuda Muda saat berhadapan dengan Timnas Argentina. Sejak awal, Sintayong sepenuhnya sadar siapa yang dihadapi Marcelino Ferdinand dan juga kawan-kawannya nanti di laga di Surabaya dan juga di Jakarta. Pelatih asal Korea Selatan itu tahu bahwa lawan yang dihadapi Indonesia bukan timnas Curacao, timnas Burundi ataupun timnas Timor Leste. Setelah bertemu Palestina, Indonesia akan menantang juara Piala Dunia 2022, tim terbaik di bumi dan diperkuat salah satu dewa sepak bola. Melalui FIFA Matchday kali ini, saya akan berharap pemain Indonesia bisa berkembang. Seperti yang bisa dilihat, Palestina merupakan tim peringkat 90-an dan Argentina baru saja menjadi juara Piala Dunia 2022, ujar Sintayong, diucap dari laman resmi PSSI. Untuk dua pertandingan uji coba internasional kali ini, Sintayong akan diperkuat pemain-pemain yang lebih bagus dari FIFA Matchday sebelumnya. Mengapa? Ternyata ada pemain-pemain keturunan baru yang akan menjalani debut internasional dengan seragam merah putih. Mereka adalah ada nama dari timnas Seni Petinama, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk. Semuanya bermain di Eropa dan memiliki pengalaman mumpuni melawan pemain-pemain level dunia. Saya akan berusaha meningkatkan kondisi pemain agar bisa berusaha semaksimal mungkin di pertandingan nanti. Dan saya berharap para pemain mengikuti instruksi saya, ya ucap pelatih Sintayong. Tak mau disaingi Indonesia, Vietnam siapkan 20 pemain keturunan calon naturalisasi. Sebelumnya, perang pemain keturunan dan juga naturalisasi akan segera terjadi di sepak bola Asia Tenggara. Tak mau ketinggalan dengan Timnas Indonesia, Asosiasi Sepak Bola Vietnam atau VFF telah menyiapkan daftar 20 pemain keturunan Vietnam untuk segera dinaturalisasi. Targetnya Piala Asia 2023 dan Piala Dunia 2026. Naturalisasi pemain keturunan sudah menjadi kebutuhan banyak negara, tidak hanya di Eropa, Amerika ataupun Afrika. Tren ini juga terjadi di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, program untuk menaturalisasi pemain keturunan Grade A merupakan prioritas Erick Thohir dan pelatih Sintayong sebelum Piala Asia 2023 digelar. Ada 5 hingga sampai 6 pemain diaspora Indonesia di sejumlah liga papan atas Eropa yang diincar untuk segera diganti paspornya. Tapi hal yang sama terjadi pada Vietnam. Ya, pelatih mereka yakni Philippe Troisser menyatakan pemanggilan pemain-pemain keturunan Vietnam tidak bisa dihindari lagi. Banyak yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kekuatan timnas senior U23 dan U20. Latihan saja tidak cukup. Sekarang kami memiliki V-Liga 1 dan V-Liga 2. Kami harus menyiapkan sistem yang lebih lengkap, lebih serius, dengan 40 hingga 50 laga per musim, ujar Philippe Troisser. Ya, ia menyebutkan liga yang kompetitif saja tidak cukup. Dia menyatakan butuh pemain-pemain diaspora Vietnam dari seluruh dunia untuk dipulangkan. Selanjutnya, Philippe Troisser menyebutkan ada sekitar 20 pemain keturunan Vietnam yang tersebar di berbagai negara yang bisa sewaktu-waktu dinaturalisasi. Vietnam memang tidak memiliki terlalu banyak pemain dalam artian keturunan dalam identifikasi yang saya lakukan. Tapi menurut daftar scout yang disediakan ada sekitar 20 nama mereka berada di Bulgaria, Republik Ceko, Rusia hingga Prancis. Beber mantan pelatih timnas Jepang tersebut.
Bagi Vietnam, menaturalisasi pemain bukan hal baru. Mereka pernah melakukan pada Mes Hong Kwan, ya, dan juga ada sejumlah nama lain. Terbaru dalam daftar pemain Vietnam U23 ada nama Andres Nguyen dan alias Nguyen An Han. Pemain Sigma Olomouc di Republik Ceko disiapkan untuk kualifikasi Piala AFC U23 2024. Tugas saya hanya berbicara, berdiskusi dengan pemain, keluarga, dan juga membuat keputusan untuk dipanggil. Dari kasus Anhan, semoga ada lebih banyak individu untuk menambah sumber daya tim. Saya juga berharap kasus ini akan mendapatkan dukungan dari pemerintah, ucap pelatih tersebut. Kabar Timnas Indonesia, poin penting jika Timnas Indonesia berhasil kalahkan Timnas Palestina. Sebelumnya, fokus penggemar Timnas Indonesia pada FIFA Matchday edisi Juni 2023 adalah Timnas Argentina. Tapi jangan lupa sebelum bertemu juara Piala Dunia 2022 tersebut, pasukan Garuda Muda akan berhadapi dengan Timnas Palestina terlebih dahulu. Sebenarnya laga ini sangat penting karena akan terkait poin Indonesia di daftar peringkat FIFA. Indonesia versus Palestina akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023. Ini bakal jadi pertandingan penting karena Palestina bisa dijadwalkan cermin sebelum Indonesia berhadapan dengan Irak pada Piala Dunia 2023. Pasalnya, gaya permainan Muhammad Rashid dan kawan-kawan mirip dengan Irak yang sama-sama mengandalkan permainan taktik dan juga Spartan. Dengan fakta seperti itu, pertandingan melawan Palestina cukup masuk akal untuk dimenangkan atau minimal bermain imbang. Ya, jika tim besutan Sintayong menang ataupun imbang, Indonesia akan untung. Pasalnya, Palestina sekarang ini berada di peringkat 93 FIFA, sementara Indonesia sekarang ada di peringkat 149 FIFA. Dan berdasarkan perhitungan situs Football Ranking, jika menang melawan negara yang berada di peringkat 93 FIFA itu, maka timnas Indonesia akan meraih kurang lebih 6,77 poin jika mampu menang dalam laga ini. Ya, jika hanya bermain imbang, timnas Indonesia masih bisa mendapatkan poin yang tak sedikit, yaitu 1,77. Tapi kalau kalah, skuad Garuda akan kehilangan 3,23 poin. Kemenangan atas Palestina otomatis akan membawa Indonesia naik satu tingkat ke peringkat 148 dengan peringkat 1049,94 poin. Mereka akan menggeser posisi Liberia yang saat ini ada di posisi 148. Selanjutnya, dan ini sedikit lebih baik dari 1046,14 poin yang dimiliki Indonesia saat ini di peringkat 149 FIFA. Bagaimana menurut kalian dengan pertandingan nanti?